Halo, Shalom. Halo Selamat Pak. malam. Selamat Shalom, malam. Pak. Oke, ini langsung saya yang bicara. Ya, langsung Pak, silahkan. Oh, oke, grogi saya jadinya. Oke, thank you ya teman-teman. Langsung di close, langsung dikasih ke saya, agak mengagetkan ya. Thank you ya. Oke, nama saya Mario. Dan hari ini kita mau belajar pengantar perjanjian lama dan kita mau masuk ke dunia perjanjian lama. Jadi kita benar-benar yang harus teman-teman pastikan adalah kita sedang ingin membawa alam pikir kita ke dunia old. Ke dunia old, oke? Saya lihat ada waktu untuk tanya jawab, tetapi kalau teman-teman ingin sela saya lalu langsung bertanya boleh ya. Raise hand lalu langsung bertanya silakan gitu. Kita relax saja, santai saja sebab kebanyakan orang merasa belajar PL itu membosankan. Begitu. Perjanjian lama nggak perlu begitu ya. Padahal yang perlu teman-teman tanamkan adalah ingat kalimat saya ini, perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu timpang. Oke? Perjanjian lama tanpa perjanjian baru, atau tadi terbalik ya kalimatnya. Itu timpang, begitu ya. Lalu sebaliknya, perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu timpang. Lalu sebaliknya, perjanjian lama tanpa perjanjian baru itu gamang. Galau dia. Kenapa? Karena nubuatannya tidak ada yang terrealisasi, tidak ada yang digenapi dengan penuh, begitu ya teman-teman. Oke, saya izin share screen. Bentar ya, ini masih PPT lama. Sebentar. Oke, kita masuk ke dunia purba. Dunia perjanjian lama. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke dunia perjanjian lama, teman-teman. Di sana ada daerah timur dekat. Dan secara demografi penduduknya itu diduduki oleh orang-orang dari Babel, dari Persia dan lain sebagainya. Nah, inilah wilayah dunia perjanjian lama. Saya ajak dulu ke petanya sebelum ini dia biar lebih mudah melihatnya, ya. Jadi kalau saya parsial begitu, saya langsung ajak ke spotnya saja karena waktu saya terbatas. Nah, teman-teman perhatikan ini, ini dianggap wilayah dari Mesir ini, lalu ke daerah Babel ini adalah wilayah yang disebut sabit subur atau fertile crescent, begitu ya. Nah, mengapa disebut sabit subur? Karena wilayah ini yang pertama tentu wilayah agraria, yang pada zaman itu peradabannya sudah lebih maju daripada dunia yang lain. Ingat kalau teman-teman perhatikan, Mesir merupakan pada saat itu ya, Mesir merupakan pusat dari pendidikan, peradaban yang maju begitu ya. Mereka sudah bisa bangun piramida, punya Sphinx, itu sebuah hal yang hebat. Sedangkan di Babel juga nanti ada Hammurabi begitu dengan undang-undang Hammurabi dengan taman gantung dan lain sebagainya. Nah, Israel ada di mana? Itu pertanyaannya ya. Israel ada di mana? Ini di daerah yang kecil ini ada Kadesi Barnea, ada Beersheba. Kira-kira Israel itu ada di sini teman-teman. Kecil sekali dibanding dengan Mesir dan Babel. Jadi Israel ada di antara dua kekuatan peradaban dunia saat itu. Dan kalau saya belok dikit ya, kalau kita ikuti perjalanan sejarah dunia, kita ingat ada Uni Soviet, lalu ada Amerika, begitu ya. Nah, itu juga dua kekuatan dunia begitu kan, lalu ya pecah dan lain sebagainya.
Tapi ini pada zaman itu inilah dua kekuatan dunia. Yang satu punya Firaun, yang satu di Babel itu punya raja-raja yang hebat juga. Begitu. Dan Israel itu kecil sekali. Begitu ya teman-teman ya. Hanya di sini dia. Oke. Saya kembali lagi. Nah itu delta Sungai Nil, semenanjung Sinai, negara-negara Palestina, lalu Venesia, Aram, lembah-lembah Sungai Efrat, Tigris, lalu ada negeri Persia. Jadi disebut fertile crescent, begitu ya, sabit subur. Karena memang tanahnya subur, teman-teman. Begitu. Oke, lalu penduduknya didiami yang berbentuk dua garis semenanjung, tadi ya seperti lengan tadi, ya, seperti yang teman-teman lihat tadi. Oke, saya lanjut lagi, ini sekilas pandang saja di bagian ini yang lain. Nah ini tadi bentuk lainnya di sini di sebelah kanan atas ada Palestina. Ya kira-kira Israel tuh ada di sini teman-teman. Kecil sekali. Nah bayangkan ini yang lebih jelas, tetapi ini saya rasa ini udah lebih modern, peta ini lebih modern. Di sebelah kiri bawah, itu Israel, kecil sekali. Ya, ini ada di negara-negara Arab, dan dia kecil. Israel kecil sekali. Begitu. Jadi kalau kita bayangkan situasi ini, lalu kita lihat Israel yang kecil ini, lalu bisa ada sampai detik ini, saya merasa kalau bukan tangan Allah yang maha dahsyat, ya tidak tahu apa jadinya mereka. Begitu ya teman-teman ya. Tapi Israel tetap ada, eksis sampai sekarang. Bahkan para penemu, para penguasa dunia, para penguasa ekonomi saat ini banyak berasal dari Israel. George Soros, Mark Zuckerberg, lalu siapa itu pemilik Microsoft siapa? Oh saya lupa ya. Dan banyak lagi penemu-penemu dari Israel. Padahal kecil dan usianya sangat muda. Oke. Ini masih dua kerajaan besar tadi yang saya katakan, ada Mesir dan Mesopotamia, Babel. Ya, lalu ada dikelilingi kekuasaan besar Mesir, Asyur, Babel, Persia dan kerajaan-kerajaan Ptolemai dan Seleukus. Itu kerajaan dari Yunani. Nah, menariknya yang patut kita pahami, Israel tadinya tidak punya tanah. Gitu ya. Sebuah bangsa yang nomaden, dengan peristiwa di Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil keluar dari negeri nenek moyangnya, lalu mereka Abraham dan keturunannya nomaden, begitu, pindah-pindah ya. Tetapi pada akhirnya mereka punya letak geografis. Bahkan makin dalam perjalanan sejarah bangsa itu, letak geografisnya semakin bertambah, luas tanahnya semakin bertambah. Disitulah orang Palestina yang masih ribut gitu ya sampai detik ini, gitu teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Ini hanya sekilas pandang saja sih. Nah, nama Palestina sendiri berasal dari Filistin, sebab orang-orang itu menduduki daerah pantai. Begitu. Ini wilayahnya, panjang tanahnya dari Dan sampai Beersheba kurang lebih hanya 240 km. Kecil bukan? Sedangkan lebarnya kalau dihitung dari Sungai Yordan ke pantai kurang lebih 95 meter di bagian selatan dan sekitar 50 km di bagian utara. Kecil banget gitu. Kalau dibanding dengan negeri Indonesia, wow, satu pulau aja, Pulau Jawa saja gitu ya. Kecil. Di antara Laut Tengah itu batas baratnya, batas timurnya ada padang gurun Arab, dan batas utara dan selatannya tidak ditetapkan dengan pasti, tapi kira-kira sesuai dengan ucapan yang seringkali terdapat dalam Perjanjian Lama, dari Dan sampai Beersheba. Itu ada di Hakim-Hakim ayat 1, 2 Samuel 3 ayat 10, lalu 2 Samuel 17 ayat 11, 1 Tawarik 21 sampai ayat yang kedua maksud saya. Begitu teman-teman. Oke. Saya terus mengajak teman-teman berangkat dari sini, kita selayang pandang saja di sini. Nanti kita bisa lihat hal-hal yang perlu ya. Sifat umumnya dari negeri itu adalah pegunungan. Jadi ini wilayah pegunungan teman-teman.
Kalaupun ada disebut pantai, tapi ingat kalau dalam perjanjian baru pada zamannya Yesus ada pantai Danau Galilea. Pantainya pantai danau, begitu teman-teman. Ya, bukan seperti kita punya pantai yang cukup luas, begitu. Jadi sangat jauh berbeda ya. Pada bagian umum tanah Palestina terbagi dari 4 bagian, pantai menyusuri lautan tengah dari Gunung Karmel ke selatan, begitu ya. Saya mau tanya dulu teman-teman, ada yang pernah ke Israel? Belum ya? Nanti 180 movement coba digagas ya. Provokator dasar. Ya disiapin aja dananya 30 juta ya. Enggak terlalu penting. Itu enggak terlalu penting ya. Yang penting nanti kita sama-sama ke Yerusalem baru, ya kan? Gitu ya. Mantap kali kan. Pegunungan Tengah mulai dari Libanon dan mengarah terus ke padang gurun selatan dengan dataran Esdraldon di pertengahannya. Jadi teman-teman, kalau kita memperhatikan wilayah Israel secara keseluruhan, yang pertama ini pegunungan dan padang gurun. Apa yang tergambar di pikiran teman-teman sebuah wilayah yang isinya pegunungan dan padang gurun? Ayo, apa yang tergambar di pikiran teman-teman? Silakan jawab saya. Ini anak IPA semua ya, nggak ada yang anak IPS ya? Oke, ayo jawab saya. Interaksi kita, jangan diam-diam begitu. Tadi apa Kak yang dibayangkan ya? Apa yang, ya benar. Panggil saya Kak, panggil saya Abang, silakan. Panggil Bapak juga boleh, terserah silakan. Apa yang tergambar di pikiran? Yang satu panas dingin gitu nggak sih kan? Pegunungan dingin kalau gurun. Oke. Thank you. Panas dingin ya, dia nggak jelas ya. Panas, gersang, yes. Jadi wilayah ini gersang. Tetapi yang menarik ketika orang Israel ada di Mesir, apa yang Allah beritakan melalui Musa kepada orang Israel? Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Menarik ya. Tapi dalam bayangan kita itu tanah yang gersang, bebatuan. Gitu. Nah ini menarik teman-teman. Nah lalu kita masuk ke kota Yerusalem. Yerusalem itu 700 meter di atas permukaan laut. Kalau di sini ada anak Tanjung Priuk, kita hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Ini 700 meter di atas permukaan laut. Halo anak Priuk, ada anak Priuk? Halo bro, gue anak Priuk juga, gue anak Koja nih. Saya anak Tuhan Pak, bukan anak Priuk Pak. Anak Tuhan ya, luar biasa. Oke, kita kalau kena tsunami selesai. Tetapi Yerusalem, perhatikan, dia ada di dataran tinggi di daerah pegunungan Yudea. Ini berkaitan dengan situasi pada zaman itu. Apa yang sering terjadi pada zaman itu? Perang. Ya, jadi Daud gitu ya memilih Yerusalem sebagai pusat kota atau ibu kota itu bukan saja untuk mengamankan mereka dari musuh, tetapi agar mereka mampu membidik musuh dari jauh, begitu. Mengerti ya teman-teman ya? Paham yang saya maksud? Jadi kalau kita membaca di Alkitab ketemu kota Yerusalem, nah Yerusalem itu ada di dataran tinggi. Ya puncaknya kita lah ya. 700 meter di atas permukaan laut ya, lumayan tinggi gitu. Kalau Gede Pangrango itu 1200 meter di atas Gunung Gede 2900 meter sekian di atas permukaan laut. Ini 700 meter ya, kira-kira sepertiganya lah ya. Nah, cukup tinggi, itu bisa di daerah Cibodas begitu ya. Begitu. Perhatikan ini. Dia jauh dari laut, tidak terletak di tepi sungai besar, tidak dekat jalan raya atau jalur perdagangan. Persediaan airnya kurang dan kurang subur. Namun kota ini memegang peranan sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Yang pertama, catat, ini kota pemerintahan. Yang kedua, ini kota strategi untuk perang. Yang ketiga, ini kota peribadatan. Ya, di Yerusalem.
Bait Allah itu letaknya ada di Yerusalem, teman-teman. Ya, jadi sangat penting peranan dari kota Yerusalem bagi orang Israel. Begitu, teman-teman. Oke. Ada yang mau bertanya di bagian awal-awal berkaitan geografis dari wilayah Israel? Kalau ada mau bertanya langsung saja. Kalau teman-teman diam saja saya malah grogi saya nih. Ayo, respon saya teman-teman. Belum menarik kah? Bagian ini ya biasanya memang begitu saya ngajar mah. Boleh, silakan. Sebut nama ya Mengapa biar kalau ya, nama. oh ya. Mengapa kalau di daerah yang jauh dari perairan itu lebih bisa menanggulangi peperangan? Itu kenapa? Nah, kita harus masuk ke dalam konsep pada zaman itu ya. Musuh dianggap ada di bawah, lalu kota itu ada di atas supaya mereka bisa membidik musuh ketika mereka hendak naik ke atas, begitu ya. Sehingga mereka dengan mudah mengalahkan musuh. Begitu, ya. Nah, perairan juga menjadi sangat penting pada zaman itu. Kalau kita lihat Mesir memegang peradaban pada zaman itu. Mengapa Mesir bisa memegang peradaban? Ingat, karena pada zaman itu Mesir sangat bersandar pada hebatnya Sungai Nil. Ya, Sungai Nil memegang peranan ekonomi yang hebat bagi Mesir. Begitu teman-teman. Nah, Israel nggak punya. Sehingga Israel ya begitu adanya ya. Jadi kota ini dirancang memang bukan saja untuk bisa jago perang, tetapi menurut saya dalam hayalan dan pikiran saya begitu ya, melihat struktur kota ini dirancang agar masyarakatnya bergantung sama Yahweh, sama Allah sepenuhnya. Begitu. Ngerti ya? Kenapa? Kamu nggak bisa hidup tanpa ada Allah. Karena Allah yang akan membuat hujan turun, membuat tanahmu subur, makanya kamu harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Begitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman sering dengar di dalam perjanjian lama itu ada hujan berkat, begitu ya. Ya karena sangat jarang terjadi hujan. Sehingga mereka sangat menantikan hujan, mereka berdoa kepada Allah, dan kalau hujan turun yaitu hujan berkat. Nah lucunya teman-teman saya yang ada di Jakarta kalau hujan suka nulis status di WA, lalu tulis hujan berkat. Apaan sih lu? Emang di sini susah hujan dikit banjir. Ya, jadi jangan latah gitu ya teman-teman ya. Hujan berkat, apaan sih? Enggak. Kita malah hujan bisa jadi malapetaka daerah Tanjung Priok, Cilincing, dan sekitarnya ya. Hujan dikit aja bisa malapetaka. Tapi bagi orang Israel hujan yang deras itu, hujan lah ya, itu merupakan kehidupan. Begitu teman-teman. Oke, ada lagi. Thank you ya buat pertanyaannya. Hujan berkat buat jomblo Pak. Yes, karena ini khotbah saya beberapa waktu lalu saya khotbahkan ini. Hujan berkat karena ya dia punya teman yang punya pacar nggak bisa malam mingguan gitu ya. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut, saya selain brainstorming, saya mau kita diskusi gitu ya teman-teman. Supaya suasananya hidup begitu. Saya lihat teman-teman ketawa-ketawa, saya bingung ini ngerti nggak sih atau saya hanya yang saya ngajar ini benar gitu ya. 20 menit lagi ya Kak. Wah cuma tinggal 20 menit lagi. Waduh. Oke lanjut ya. Kita masuk ke sejarah perjanjian lama. Ini perhatikan ini pembagiannya secara besar. Langsung saja. Ada zaman Adam. Yes ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Lalu masuk ke zaman patriark. Itu adalah zamannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu disebut zaman patriark. Oke. Lalu ada zamannya Musa, itu kontan isinya peristiwa keluaran, keluaran sampai kitab ulangan di pasal-pasal awal. Sebentar ya.
Begitu teman-teman. Oke. Lalu ada zaman hakim-hakim, nanti zaman Musa itu masuk sampai ke dihitung sampai ke zaman perpindahan antara Musa dengan Yosua. Di kitab Yosua nanti selanjutnya Yosua mati, masuklah ke zaman hakim-hakim. Ya, masuk zaman hakim-hakim ya jelas dari kitab hakim-hakim sampai kemunculan Samuel. Nanti di zaman Samuel orang Israel kalau teman-teman baca di dalam satu Samuel begitu ya, itu orang Israel menjerit-jerit, kami minta raja, begitu kan. Baru akhirnya dilantiklah Saul. Nah, pada akhirnya masuklah ke zaman raja-raja atau zaman kerajaan. Zaman kerajaan sendiri dibagi, ada zaman kerajaan bersatu, itu sampai Salomo, nanti pada akhirnya kerajaan itu terbagi dua, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dengan rajanya masing-masing, Yerobeam, Rehobeam. Nanti saya singgung dalam perjalanan pembelajaran kita di minggu-minggu ke depan, gitu ya. Oke, ini hitungan-hitungannya nanti teman-teman saya boleh share PPT ini, nggak apa-apa nanti saya share supaya teman-teman bisa baca-baca. Sepakat ya? Jadi saya kasih highlight saja ya. Dulu. Ups, ups, ups. Nah, kita masuk ke dalam kepercayaan orang Israel. Kalau tadi kita melihat pembagiannya di dalam Israel itu, bahkan kalau teman-teman membaca sampai kitab Maleaki, sebenarnya itu ada di dalam zaman kerajaan, ya. Allah mengutus nabi-nabi di sana itu sampai pada Maleaki. Begitu ya. Oke, orang Israel percaya hanya kepada satu Allah, yaitu Allahnya Abraham, begitu kan? Lalu ada ikrar atau bahasa Ibraninya Shema. Shema Yisrael Yehova Elohim Ehad. Itu artinya dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, kita, Tuhan itu Esa. Jadi satu kali saya pernah dapat di IG, ada seorang Yahudi yang di, 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 di bukit begitu ya, dia seperti azan begitu. Shema Yisrael gitu, seperti azan. Kalau saudara kita azan, nah dia pengakuan imannya itu Shema Yisrael Yehova Elohim Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu. Jadi ini sangat penting bagi mereka. Ini pengakuan iman mereka ya. Oke. Nah, ini Yahweh dan lain sebagainya ini nama-nama Allah ya. Jadi teman-teman bisa baca saja. Nah, oke, lalu yang paling penting bagi orang Israel selain keberadaan Allah yang memimpin mereka, yaitu selanjutnya adalah tempat ibadah. Tempat ibadah juga bergulir, berganti. Yang pertama ada kemah suci. Ya, kemah suci itu yang ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, lalu ada imam-imam yang mengangkat. Ketika tiang awan atau tiang api berhenti, mereka memasang kemah, begitu. Lalu nanti kalau tiang awan, tiang api berjalan, bergerak, begitu mereka harus lipat kemah itu, lalu mereka mengikuti derap dari kemah suci itu, teman-teman. Begitu ya. Lalu selanjutnya ada ini ukurannya, nanti dibaca saja. Nah, ini permanen bait Allah. Kalau tadi kemah suci tidak permanen karena mereka bergerak dan berpindah-pindah, bait suci ini permanen. Ini yang tadi saya katakan, ini ada di Yerusalem, begitu. Jadi bait suci itu sangat penting. Ketika dibangun oleh Raja Salomo, tapi sayangnya dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan perkakas-perkakas di dalamnya dibawa ke Babel. Begitu. Nanti pada zaman Ezra, mereka berikrar untuk memugar kembali pada zaman Ezra dan zaman Nehemia. Begitu, teman-teman. Lalu ada pergulatan, itu kan kitab sejarah. Nanti dalam perjalanannya kita belajar apa itu kitab sejarah dan lain sebagainya ya.
Jadi teman-teman, di zaman Ezra, Nehemia, mereka memugar kembali bait Allah karena sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar dalam proses pembuangan mereka. Lalu mereka kembali dari pembuangan. Ezra, karena dia adalah seorang imam, dia memugar peribadatan, dan Nehemia punya cita-cita membangun tembok Yerusalem. Begitu. Jadi mereka hendak mengembalikan hati mereka kepada Allah. Ingat, orang Israel itu fisik semuanya. Kalau mau beribadah ya harus ada bait Allah. Karena dengan keberadaan bait Allah, adanya tabut perjanjian, maka bagi mereka Allah ada di tengah-tengah mereka. Begitu ya. Nah, buat kita kan Yesus memugar itu semua, dan barang siapa ingin menyembah kepada Allah, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Begitu ya. Jadi sangat berbeda sekali. Tapi kalau buat orang Israel, bait Allah itu penting. Harus, kudu, nggak bisa ndak. Makanya reformasi dibangun oleh Ezra dan Nehemia. Nah, menariknya pada saat masa pembangunan itu ada orang-orang bahkan dari golongan imam sendiri yang berlaku korup. Makanya kalau teman-teman nanti membaca di dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga, itu ada persembahan persepuluhan gitu ya, dibawa ke rumah Tuhan. Itu tujuannya untuk pembangunan bait suci gitu. Nah, tapi orang makai ayat itu untuk persembahan ke gereja. Salah. Sebenarnya ayat itu kalau di Maleaki pasal 3 itu harus dibaca dari pasal 1, pasal 2 baru baca pasal 3. Yang dimarahin di sana Allah marah sama imam. Apa yang terjadi pada imam? Imamnya korup. Jadi maaf, pendetanya korupsi. Gitu ya. Yang harusnya uangnya untuk pembangunan bait suci, mereka nggak mau lepas. Persembahan umat dikorup, begitu. Lalu imamnya bermoral bobrok. Para imamnya bermoral bobrok. Kawin cerai, begitu ya. Sehingga di pasal 3 Allah marah. Marilah kita berperkara. Bawalah persembahan. Gitu bacanya. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Nah, ini bait Allah. Jadi buat orang Israel sangat penting bait Allah itu. Sehingga ketika mereka bait Allah diruntuhkan, lalu ada sisa beberapa tembok di belakang itu sekarang menjadi tembok ratapan. Begitu ya. Mereka meratap dulu di sini ada bangunan bait Allah, tempat kami berdoa, bersekutu, dan kami bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi sekarang sudah runtuh. Nggak ada lagi. Makanya disebut tembok ratapan. Begitu teman-teman. Oke, paham sampai di sini? Lalu ada lagi sinagoge ya, sinagog. Nah, di zaman Yesus kerap kali mengajar di sinagog-sinagog, begitu. Bait Allah sudah tidak ada, orang Yahudi membangun tempat-tempat untuk beribadah, itu dikenal dengan sebut sinagog. Nah, sinagog ini sebenarnya kalau bait Allah itu gereja yang besar, lalu sinagog ini seperti komsel-komsel sebenarnya. Kecil dia, seperti komsel. Jadi komsel bukan barang baru sebenarnya, tapi barang lama yang terus dimodifikasi sampai seperti sekarang. Kita ada gereja induk ya, teman-teman punya gereja induk, tapi gereja induknya punya komsel. Gitu ya. Kalau di Rehoboth punya home, begitu kan ya? Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya upaya yang baik. Nah, orang Israel udah lakukan itu, teman-teman. Oke, lalu ada persembahan korban. Nah, teman-teman kalau baca Alkitab, suka ada korban gitu ya. Yang pertama itu korban bakaran, biasanya ternak seperti sapi, kambing, domba atau burung, dibakar di atas mezbah. Oke, lalu ada korban kedua, korban sajian berupa tepung terbaik dibakar sampai habis lenyap dimakan api. Begitu. Lalu ada korban penghapus dosa. Dalam bahasa Ibrani-nya hatat. Hatat begitu ya. Seseorang yang telah berbuat dosa, umat Israel tentunya, dengan tidak sengaja. Ini catatannya, tidak sengaja dia. Maka ia dapat mempersembahkan seekor binatang sebagai penghapus dosa. Begitu. Lalu ada korban keselamatan, shalomim. Makna korban keselamatan ini sebenarnya lebih sebagai ucapan syukur karena keselamatan yang Tuhan berikan. Korban harus disertai roti bundar yang tidak beragi. Ini juga berkaitan seperti ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Gitu ya. Jadi yang disebut keselamatan bagi orang Israel adalah peristiwa keluarnya mereka dari Mesir.
Gitu. Ingat kita masuk ke dunia perjanjian lama ya. Jadi saya membawa teman-teman ke dunia perjanjian lama. Kalau disebut keselamatan datang dari Allah, yang mereka ingat itu kelepasan yang Allah lakukan ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Oleh sebab itu, Musa itu dianggap nabi besarnya mereka. Karena Musa lah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Begitu. Nanti kalau saya loncat ke perjanjian baru nih, teman-teman baca deh surat Ibrani yang ditulis oleh seseorang berlatar belakang Yahudi. Dia dengan cerdas membandingkan antara Yesus dengan Musa. Itu hendak menunjuk sebenarnya surat Ibrani itu untuk hendak menunjukkan bahwa Yesus itu lebih superior dari Musa. Mengapa? Sebab orang Ibrani, orang Yahudi itu sangat menjunjung tinggi Musa. Tetapi penulis surat Ibrani di perjanjian baru mau kasih tahu, nanti dulu, kamu boleh punya Musa, tetapi yang kami miliki ini lebih daripada Musa. Gitu kira-kira. Ya, nanti teman-teman boleh belajar PB lebih dari pengajar yang lain yang mumpuni lah menjelaskan itu ya. Lalu ada korban penebus salah, itu asyam. Apabila seseorang berubah setia dan berbuat dosa secara tidak sengaja, maka untuk dosanya itu ia wajib mempersembahkan korban binatang berupa domba jantan yang tidak bercela dan ditambah ganti rugi. Jadi kalau dulu orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, uangnya yang habis gitu ya. Karena dia harus beli domba, lalu harus ganti rugi. Misalnya ada Dimas di sini, Dimas Geraldi, saya merugikan dia. Saya harus mempersembahkan domba jantan kepada imam, lalu saya harus hitung-hitungan dengan Dimas. Misalnya saya ambil handphonenya yang harganya 3 juta. Saya harus hitung 4 kali lipat dari harga handphone itu, lalu saya harus ganti. Gitu. Nanti teman-teman baca perjanjian baru kisah-kisahnya dari Sakeus. Pernah baca kisah Sakeus teman-teman? Lalu ketika Tuhan datang ke rumah dia, Tuhan, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Gitu ya. Itu sebenarnya dia menggenapkan hukum Taurat. Makanya Tuhan bilang, di rumah ini terjadi keselamatan. Karena Sakeus memenuhi hukum pada saat. Hukum Yahudi yang dia yakini. Begitu teman-teman. Berapa menit lagi? 5 menit lagi Kak, setelah itu tanya jawab 10 menit. Oke. Lalu ada korban bakaran, olah. Menebus dosa umum yang tidak sengaja. Seekor binatang yang dibakar sampai habis di atas mezbah. Apinya harus terus menyala sampai seluruh korban itu habis sampai menjadi abu. Kemudian abu itu dibawa imam keluar kemah ke tempat yang tahir. Lalu ada korban sajian, minha. Permohonan agar Allah berkenan disajikan berupa segenggam tepung terbaik dengan minyak serta kemenyan, semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya sebagai ingat-ingatan yang menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan itu mencium aroma, saya berpikir ini sebagai wujud dari hancur hatinya seseorang. Begitu teman-teman. Lalu pada dasarnya korban-korban ini adalah sebagai simbol perdamaian antara Allah dengan umat. Binatang yang telah dikorbankan ini dianggap sebagai pengganti orang yang telah berbuat dosa. Sehingga orang tersebut dianggap lunas dosanya. Dan dosanya ditumpahkan ke binatang yang dikorbankan. Begitu teman-teman. Lalu kitab-kitab ada, ini terakhir ya sebelum kita sharing, terakhir. Ada kitab-kitab yang pertama itu Torah atau Taurat. Itu terdiri dari 5 kitab pertama kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada Ketubim, itu tulisan-tulisan. Di dalam Ketubim itu ada Rut, ada Mazmur, ada Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Hagung, Ratapan, Daniel, lalu Esther, Ezra, Nehemia. Lalu ada Nevi'im, nabi-nabi, kitab nabi-nabi. Ya, lalu ada Talmud. Mereka punya Talmud juga. Kitab Yahudi yang sebagian besar berisikan tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Jadi tradisi dituliskan begitu, lalu dipelajari seperti hidup keseharian, rutinitas seperti contohnya cuci tangan, begitu ya.
bahasa sekarangnya kalau saudara kita Muslim itu wudu begitu. Itu tertulis di dalam Talmud. Makanya kalau teman-teman ingat satu peristiwa Yesus pernah ditegur gitu sama ahli Taurat, kenapa murid-muridmu tidak makan dengan tangan yang dibasuh? Kok murid-muridmu nggak cuci tangan sih mau makan gitu ya? Karena itu kebiasaan gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Itu dulu. Sampai di sini dulu kita silakan. Siapa hostnya? Kita mau tanya jawab silakan. Oke. Saya stop screen dulu. Stop share. Oke, teman-teman silakan. Oke, Mau tanya. terima kasih Kak Mario. Silakan teman-teman yang mau tanya. Kak Mario mau tanya. Oke, siapa sebut nama ya? Namanya Clara, Noel, Bella. Banyak banget. Jubirnya aja. Jubirnya Clara. Kayak cerdas cermat kita ya. Oke. Mau Silakan. mau nanya soal yang tadi yang korban keselamatan, kan ada beberapa tentang korban kan. Terus tadi tuh ada korban keselamatan, korban penebus salah sama korban bakaran itu kan semuanya sama-sama korban yang kalau nggak sengaja ya. Iya. Yang ngebedainnya jadinya apa dong dosanya? Dosa apa yang bedain untuk ketiganya? Saya merasa imam Israel itu punya ukuran gitu, Clara. Punya ukuran ini kamu ini tidak sengajanya apa? Misalnya tidak sengaja tapi sampai menghabisi nyawa orang. Tidak sengaja tapi orang jadi mati gitu ya. Itu beda, korbannya beda. Walaupun sama-sama tidak sengaja. Atau misalnya tidak sengaja tapi hewan ternaknya yang mati gitu ya. Atau Clara punya hewan ternaknya Clara masuk ke ladang saya lalu nginjek-injek tanah saya. Saya tuntut Clara. Itu juga kesalahan. Gitu. Jadi kompleks sekali hidupnya orang perjanjian lama itu. Karena Allah sangat menghargai individu, tetapi Allah juga menghargai hidup berkebangsaan, gitu ya. Suatu bangsa, tapi individu juga dinilai sama Allah, gitu. Nah, makanya orang Israel itu kalau teman-teman memperhatikan di dalam PL itu Allah itu sangat memperhatikan personal begitu ya. Sangat dilihat. Misalnya kalau kamu misalnya memetik bulir gandum gitu, lalu ada bulirnya yang jatuh, gitu kan? Jangan dipungut, nggak boleh dipungut. Kenapa? Nanti saudaramu yang miskin bisa pungut buat dia hidup. Malah perhatiin sampai segitu. Atau tidak boleh dipungut. Supaya untuk apa? Untuk burung-burung di udara. Jadi gimana saya menggambarkan? Allah itu memperhatikan bukan sekedar manusia tapi ekosistem. Sebab ekosistem akan mempengaruhi rantai makanan dan akan mempengaruhi kesuburan tanah dan lain sebagainya, akan mempengaruhi kesejahteraan umat. Cerdas ya. Hebat ya Allah kita ya. Jadi seperti itu Clara, ya. Gitu teman-teman. Oke. Ini ada Pak Roy Sinaga, silakan Pak. Halo Pak, tadi Ya. kan ada ayat 3 tertulis duluan, ayat ini tertulis, baru bacanya kan mesti benar biar nggak salah pengertiannya gitu ya. Tadi saya yang masalah di bawah persepuluhan, di bawah persembahan itu. Nah, persembahan persepuluhan tadi. Iya, itu kan tadi kan ada sebetulnya ayat ini dulu yang dibaca baru ayat begini gitu. Ya. Nah itu supaya tahu urutannya mana dulu yang kita baca, terus kita kan nggak tahu itu kan kita tahunya kan sudah jadi. Terus kalau yang kedua yang menjadi kecurigaan bukan kecurigaan, yang menjadi pertanyaan apakah memang tidak tersusun secara sistematis sehingga kita harus tahu dengan benar sebetulnya sebelum baca ayat 1, sebelum baca ayat 2, baca ayat sekiannya dulu biar nyambung ke sini. Itu kan tadi kan penjelasannya kira-kira begitu ya. Oke. Begini. Itu bagaimana? Ya, oke Pak, saya jawab ya. Oke, begini. Tadi saya sedikit membelok karena menjelaskan Ezra dan Nehemia, saya belok ke Maleaki karena itu berturut-turut. Nah, nanti dalam perjalanan ketika kita membahas kitab, saya akan mengajari apa yang Pak Roy sampaikan.
ya. Tetapi sebagai pembuka begini, teman-teman, Alkitab kita ditulis dan berterima kasihlah kepada lembaga yang pertama kali memberikan pasal dan ayat. Nah, membaca kitab Maleaki, orang biasanya hanya membaca pasal 3 dan lebih sempit lagi hanya concern di pasal 3 ayat 10. Begitu ya. Sehingga ayat itu dipegang mati begitu. Padahal ayat itu tidak pernah berdiri sendiri. Ada pasal 1, ada pasal 2. Nah, bacalah seluruh kitab itu, maka kita punya gambaran utuh berkaitan dengan kitab itu. Gitu, Pak. Ya, atau saya panggil Bang deh, biar kita lebih dekat ya kan. Gitu Bang, ya. Jadi bacalah seluruh itu Maleaki ya, bacalah seluruhnya. Nah, jadi dari pertanyaan ini saya kembangkan lagi dan ini pesan buat teman-teman saya yang masih muda di 180 Movement dengan semangatnya yang luar biasa, bacalah Alkitab dengan utuh. Setiap kitab dengan utuh. Misalnya teman-teman mau sharing dari kitab Matius, Injil Matius misalnya ya. Baca dulu secara utuh kalau bisa, ada waktunya baca utuh. Gitu. Nah, saya merasa ini gagasan yang hebat nih teman-teman, dikasih waktu belajar seperti ini tuh gagasan yang hebat. Nanti kita belajar setiap latar belakang kitab, setiap kitab punya keunikan dan keistimewaan masing-masing. Ya. Gitu ya Bang ya. Nanti kita belajar dalam perjalanan. Oke, thank you. Ada lagi? Tadi ada suara perempuan. Saya baca dulu ya di kolom chat ya. Pak, saya mau nanya kalau korban dosa yang disengaja ada tidak ya Pak? Ada. Sebenarnya ada yang disengaja juga seperti korban penebusan salah, lalu korban keselamatan. Dia juga korban untuk dosa yang disengaja. Tetapi prosesnya imam biasanya memanggil orang itu, lalu kalau dia tidak mengakui kesalahannya, dihukum mati dia. Begitu, dihukum mati. Oke, kalau dia ketangkap berbuat salah, lalu dia mengakui kesalahannya. Oke, saya salah ini. Oke, bikin kita gelar perdamaian dengan Allah. Begitu. Jadi tugas imam pada saat itu ya agak rame juga ya. Riweh gitu. Bayangin loh, orang per orang loh datang. Itu masuk kok jenis korban yang mana? Saya cek dulu ya. Ya. Nah, korban yang paling utama, teman-teman, sebenarnya korban yang paling utama adalah itu penghapus dosa, lalu korban keselamatan. Begitu. Dan ini 3 korban yang utama. Penghapus dosa, lalu korban keselamatan, dan penebus salah. Itu yang utama. Ini untuk dosa yang berat, begitu ya. Jadi mereka itu mengukur dosa orang, tingkatannya diukur gitu. Dan itu adalah tugas imam. Begitu, ada divisi khusus dan itu imam tentunya yang mengatur persembahan ini. Dan dilihat dosanya itu separah apa, dampaknya separah apa. Begitu. Ya. Sehingga mereka nanti imam yang bilang, "Oke, kamu kasih korban ini deh." Nah, kalau tadi saya sempat singgung perilaku imam yang korup, itu mereka itu mengada-ngada soal korban, gitu, mengada-ngada soal korban. Ya, harusnya korban penebus salah, tapi supaya mereka bisa dapat kambing domba yang lebih makmur, yang lebih tambun begitu, itu ditingkatin lagi. Jadi itulah kelakuan para imam yang korup pada zaman itu. Kalau sekarang kan ya sudah jadi duit ya, gitu ya. Kalau korup ya duit. Kalau dulu ya nggak ada duit. Jadi apa ya, korban. Jadi kalau saya baca PL itu menarik sekali. Mengapa? Karena ya perilaku-perilakunya ajaib-ajaib sih, seru gitu untuk kita pelajarin. Gitu ya. Oke, Vanessa Natasha. Ya, Pak, aku mau nanya. Kan
kalau ngomongin soal perjanjian lama nih, aku sering banget denger kayak kisah-kisah yang ada di perjanjian lama kita itu sama kayak kisah-kisah di agama seberang gitu. Apa memang Oke. sama, cuman beda setelah Abraham pisah sama Hagar sama Ismail gitu. Kalau kita kan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa mereka Abraham, Ismail dan siapa gitu? Oke. Ini mumpung ada Pak Mario nih. Jadi siapa tahu dapat pengetahuan lebih. Begini, mau tidak mau saudara kita harus memegang bentuk aslinya dari kitab mereka. Tetapi yang mereka tidak punya cerita mereka berkaitan tokoh-tokoh perjanjian lama tidak runut. Gitu ya, nggak runut teman-teman. Kok nggak runut? Ya nanti Vanessa kalau baca nanti ada Yusuf di sini, ada Yusuf. Jadi nggak kayak kita gitu. Kitab Kejadian itu berangkat mengantarkan kita gitu ya untuk sebagai jendela atau pintu masuk ke dunia yang luas. Itu kitab Kejadian. Tokoh-tokoh di Kejadian yang paling utama ada Abraham, lalu anaknya Abraham ada Ishak, lalu ada Yakub, lalu ada peristiwa-peristiwa. Nanti kita belajar kayaknya minggu depan gitu ya, tapi saya ulas saja. Itu ada penciptaan, ada penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa gitu kan ya. Lalu ada kisahnya Nuh. Sebelum Nuh, Nuh, lalu ada Menara Babel gitu-gitu ya. Lalu nanti masuk ke kisah Abraham. Runut kisahnya. Kita bisa menceritakannya runut untuk kitab Kejadian. Tetapi kalau kita baca, kalau teman-teman punya Al-Qur'an terjemahan, saya harap tidak ada penyelinap di Zoom kita. ada Alkitab terjemahan, Al-Qur'an terjemahan maksud saya. Itu nggak runut kisahnya. Nanti ini ada di sini, nanti loncat-loncat begitu loh. Jadi kita ini dia ceritain yang mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau tadi menyinggung soal Ismail gitu ya. Nah, memang ada kisah yang berbeda. Bagi orang Kristen yang dikorbankan adalah Isa. Gitu kan? Tetapi bagi orang Islam itu yang dikorbankan Ismail. Akhirnya Islam sama Kristen ribut. Siapa yang dikorbankan? Siapa yang dikorbankan, Islam apa Ismail? Teman-teman, mantan presiden kita, Gus Dur itu punya jawabannya. Gak usah ribut. Dua-duanya nggak jadi dikorbanin, diganti sama domba atau kambing. Nggak jadi dikorbanin. Tapi jawabannya nyeleneh, tapi waktu iya juga bener gitu. Tapi ini sebenarnya bicara keyakinan saja, ya. Nanti kalau kita lanjutin, ya ini namanya kitab suci. Bagi orang Islam, Al-Quran adalah kitab sucinya. Kita orang Kristen menghargai itu pengakuan mereka. Gitu ya, Vanessa ya. Nah, yang jadi masalah kan mereka nggak mau ngakuin aja, nggak mau menghargai keberadaan kitab suci kita gitu ya. Mereka selalu bilang Injil itu palsu, Alkitab palsu. Kalau ditanya aslinya mana, nggak bisa jawab dia. Kamu bisa bilang palsu, aslinya mana? Nggak tahu juga. Saya bilang nih sama Bang Roy nih, Bang, handphonemu palsu Bang. Dari mana kau tahu? Ini aslinya Bang, gitu ya. Fair ya. Nah, sekarang kalau mereka, ini kenapa nih show? Oke, saya masih jelas teman-teman, masih bisa tangkap saya ya. Ntar dulu, ini ada tanya nih di chat. Vanessa, jawaban saya menjawab kegelisahanmu? Iya Pak, makasih. Ya, jadi ya begitulah kondisi kitab mereka. Pak, saya mau tanya bagaimana seorang bisa menyadari kalau dia salah? Apakah ada hukum untuk orang yang tidak sadar letak kesalahannya? Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di Bali itu ada pecalang. Ya, pecalang tahu? Ada orang Bali di sini ada pecalang, polisi daerah. Nah, pada zaman itu, saya jawab pertanyaan ini pakai analogi pecalang tadi. Pada zaman itu, imam juga bertugas ngintip. Dan biasa saja itu dilihat pada hari Sabat. Misalnya, pada hari Sabat orang jalan lebih dari 2 mil, itu ditangkap sama polisi Sabat. Gitu. Sama seperti pecalang, kalau kamu langgar lalu lintas nggak ada polisi, tapi ada pecalang, kamu tetap dihukum secara adat. Di Bali begitu. Nah, saya merasa itu analogi yang paling cocok untuk menggambarkan pertanyaan Thea ini. Ada imam-imam yang bertugas mengamati hidup umat begitu. Misalnya maaf ya, kalau teman-teman baca kitab Imamat itu jelimet
nulis tentang hukum-hukum yang harus dilakukan gitu ya. Maaf, kalau ada yang berbintik-bintik putih, itu harus dicek ke imam. Bintik-bintik putih. Imam, ini apa ya? Lalu imam cek gitu ya. Wah, ini kusta nih. Kamu harus diasingkan gitu ya. Atau maaf, pria yang mimpi basah gitu ya. Itu kan itu private sekali, tapi harus ada kejujuran dari orang itu mengakui bahwa dia dalam kondisi tidak kudus. Mengapa? Kalau air maninya itu tersentuh atau kain yang terkena air maninya itu tersentuh pihak keluarga yang lain, maka keluarga itu jadi tidak kudus. Kalau mereka tidak kudus, maka mereka bisa kena murka Allah. Sama seperti wanita, kalau darah haidnya, gitu ya. Juga begitu, harus jujur. Maaf, saya ini haid hari pertama. Itu harus dibawa ke imam. Nanti dia diasingkan untuk beberapa waktu. Nanti sampai beberapa waktu dicek lagi. Oh, sudah bersih, gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi ada yang ngecek. Repot kan hidup di perjanjian lama? Bersyukur ya hidup di perjanjian baru ya. Pokoknya beriman aja kepada Kristus. Gitu ya. Oke Tia, thank you. Oke, makasih Pak. Ini siapa nih yang tanya? Kalau masalah hanya soal tidak runut, bagaimana dengan Ishak dan Ismail kaum keledai liar yang berbeda ceritanya? Mungkin lebih tepatnya diedit ya Pak sama mereka. Yahudi dan Kristen sepakat Ishak. Oke, ya. Nanti kita jadi belajar Al-Quran, Islamologi nanti kita bro. Whatever lah tentang mereka gitu ya. Yang penting nanti teman-teman belajar apologetika deh soal ini ya. Saya hanya bagiannya ngajarin PL aja gitu ya. Jadi ini bicara soal keyakinan. Kalau bicara soal keyakinan ya kita sampai tetes darah penghabisan ya kita tumpah darah begitu ya. So bicaranya keyakinan masalahnya. Gitu. Dan kalau kita ribut jadinya salah karena kita pakai gini, kita pijakannya Alkitab, mereka pijakannya Al-Quran. Ya nggak akan ketemu. Gitu, nggak akan ketemu. Jadi diributin juga, maaf ya, buang-buang energi. Oke, kamu dengan keyakinanmu, saya dengan keyakinan saya, silakan. Gitu ya. Jadi kita berurusan saja dengan diri kita. Gitu ya, Bro. Nah, tapi ya saya agak setuju sih ada unsur-unsur diedit gitu ya. Nanti belajar Islamologi lah ya. Jadi minta siapa ini? Minta siapa yang menggagas acara ini? Tambahin dong Islamologi gitu ya. Waduh, saya jadi kasih. Abang bukan kaprodinya Bang, S1 Bang. Saya kaprodi konseling pastoral. Jadi kalau mau konseling sama saya ya. Cuma saya memang sering ngajar PL gitu ya. Gitu perjanjian lama. Oke, ada lagi kayaknya. Pak, kok bisa Pak kitab mereka nggak runut? Kamu tanya saya tanya siapa? Saya nggak bisa jawab. Ini urusan kitab mereka teman-teman ya. Ini urusan kitab mereka. Jadi nggak usah kita urusin lah ya. Kita urusin kitab kita aja ya. Oke? Ini udah memasuki waktu break ya teman-teman. Saya yakin teman-teman nggak mau break. Oke, kalau mau break sambil aja gitu. Atau mau break, ya mau break, yang mau tanya lah gitu ya. Cuma 10 menit mah nggak ada rasanya juga. Pak, kalau imamnya salah gimana Pak? Misalnya ternyata dia nggak sakit kusta, imamnya pernah bohong. Yes, imam yang curang itu bohong. Supaya dapat apa? Dapat korban. Ini Junita ya yang tanya. Ini pertanyaannya iseng-iseng tapi menggelitik hati saya nih. Agak maaf ya, pertanyaannya nakal tanda petik gitu. Tapi ada nggak imam yang ada? Dan imam-imam itu yang jahat hatinya ya dia bohong. Wah kamu kusta nih, padahal nggak kusta. Supaya apa? Dia disingkirkan. Karena orang yang sakit kusta itu disingkirkan dari sosial gitu ya, dari hubungan sosialnya, baik dengan sanak dengan keluarganya juga dengan teman-temannya gitu. Terus siapa yang hukum? Iya. Terus saja kita bahas imam ya. Yang hukum imam adalah imam besar. Ada imam, ada tingkatannya imam itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau sekarang siapa yang hukum PDP ya, PDM, PDT lah ya. Siapa yang hukum pendeta? Ya di atasnya sinode yang hukum gitu.
Kira-kira gitulah ya gambarannya. Jadi ada stratanya gitu. Ini iseng banget ya, imam besar HRS. Gak bisa hukum lagi dia, udah masuk kandang dia ya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Tanya dong, tanya langsung dong, jangan ngetik curang ah. Apa aja stratanya? Imam dan imam besar. Ya, imam dan imam besar. Nah, imam-imam itu terbagi lagi, nanti ada yang ngurusin persembahan, ada yang ngurus jadwal ibadah gitu. Kalau sekarang ya itu divisi-divisi sih, begitu ya. Ada yang pembacaan Taurat, pembacaan kitab gitu, itu ada yang ngurusin, teman-teman. Ya, gitu. Lagi ajan. Biarin aja ajan. Emang Junita kalau ajan nggak boleh berisik ya? Kan kalau ajan nggak boleh, harus denger ya. Oke, silakan tanya. Kak mau nanya. Oh, oke, silakan. Halo. Ya, ngelek ya. Iya, kita ngelek. Halo. Yes, Halo. saya dengar. Oke. Ada yang nanya, Kak. Kenapa standar berkat di perjanjian lama sama perjanjian baru beda? Seakan-akan Tuhan memanjakan orang perjanjian baru. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Yang teman-teman harus pahami ketika kita hendak belajar Alkitab, ini dulu. Catat ya. Pegang pulpennya atau ketik langsung, catat. Ini dulu. Alkitab kita terdiri dari 2 perjanjian. Loh, apa istimewa aja jawaban itu? Loh, yang satu namanya perjanjian lama, yang satu namanya perjanjian baru. Dari sekolah minggu saya udah tahu, Kak. Yes. Tapi kenapa baca Alkitabnya masih sama? Cara baca Alkitabnya masih sama. Karena kita pikir sama aja. Begitu kan? Banyak orang Kristen begitu. Dengar. Alkitab kita terdiri dari 2 perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini menunjuk satu hal yang besar. Bahwa perjanjian lama Allah berurusan dengan Abraham dan keturunannya. Artinya dengan orang Israel. Titik. Jadi kalau teman-teman membaca perjanjian lama, isinya adalah sekelumit atau hiruk pikuk tentang urusan Allah dengan orang Israel atau urusan Allah dengan keturunan Abraham atau orang Israel. Gitu ya. Itu dulu pegang. Makanya isinya seperti itu yang tadi saya bagi. Mulai dari zaman Adam, zaman patriark Abraham, Ishak, Yakub, lalu zamannya Musa, ada Yosua, zaman hakim-hakim, zaman kerajaan. Di dalam zaman kerajaan ada nabi-nabi, gitu ya. Oke. Lalu yang kedua namanya perjanjian baru. Jelas ini memperbaharui perjanjian yang lama. Cara kerja Allah di dalam perjanjian baru berbeda. Allahnya sama atau beda? Sama bukan? Tapi cara kerjanya berbeda. Ingat ini, cara kerjanya yang berbeda. Cara Allah menyikapi umat berbeda. Karena tujuannya berbeda. Kalau orang Israel selalu suaranya begini. Agar mereka tahu Israel punya Allah. Artinya orang di luar Israel melihat kepada Israel bahwa Allah ada. Gitu ya. Tetapi orang di dalam perjanjian baru, mereka disuruh keluar untuk memberitakan Allah di dalam Kristus. Tadi perjanjian lama itu urusannya Allah dengan Abraham, dengan keturunan Abraham, Abraham dan keturunannya. Perjanjian baru, Allah berurusan melalui Kristus dengan gereja. Ingat ini, Allah berurusan melalui Kristus dengan gereja. Atau Allah berurusan dengan gereja melalui Kristus. Sehingga sentralnya adalah Kristus. Yang diberitakan di dalam perjanjian lama. Mesias perjanjian lama, di dalam perjanjian lama sudah diberitakan. Tetapi baru dinyatakan di perjanjian baru. Gitu. Sehingga cara kerjanya berbeda benar. Saya ajak ya, teman-teman silakan
Atau saya ulas saja ya nanti kalau itu lama sekali. Teman-teman pernah membaca peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pasti pernah ya, pernah dengar khotbah ya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke? Endingnya bagaimana? Jawab saya pakai suara. Ending kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego bagaimana? Ayo. Halo? Saya Zoom sendirian kah ini? Ayo. Ending kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego seperti apa? Jawab. Nggak kebakar nggak sih? Nggak kebakar. Tidak terbakar. Satu, ada yang lain? Silakan jawab. Endingnya ada? Katanya hidup bahagia selamanya, Kak. Happily ever after. Enggak begitu. Ah, ini enggak baca nih, curang nih. Saya hukum nih ya, enggak baca nih ya. Ini sekolah minggu enggak sih? Oke. It's okay. Tapi begini, perhatikan. Di dalam Daniel pasal 3, pada saat itu Nebukadnezar buat patung, begitu ya. Singkatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego nekat nggak ikut menyembah. Dengerin, waktu mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, Nebukadnezar lihat, kok ada 4, yang masukkan 3 tadi, gitu ya. Dibawa keluar, tidak terbakar sama sekali. Tapi baca selanjutnya, Nebukadnezar berseru, siapapun yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego harus di bumi hanguskan. Kira-kira begitu, itu endingnya. Jadi Allah, kita menganggap Allah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gitu ya. Sekarang saya tanya, pernah baca kisahnya Stefanus? Halo, di Perjanjian Baru? Kisahnya Stefanus? Martir pertama, yes. Allah menolong Stefanus tidak? Clara geleng kepala, tidak. Bele ngangguk-ngangguk, entah apa artinya sambil tutup mulut. Ronald tertawa saja, Melvin dengan tenangnya gitu ya, nggak berani jawab. Menolong jiwanya itu jawaban paling aman. Faktanya dalam jendela pikir perjanjian lama, dalam pikiran perjanjian lama, konsep pikir Allahnya perjanjian lama, dalam konsep pikir, pola pikir perjanjian lama, Stefanus tidak ditolong oleh Tuhan. Sebab bahasa ditolong adalah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu bukan? Seperti Daniel yang dimasukin ke gua singa, tidak dimakan singa. Malah kongkow bareng. Mobile Legend bareng dia sama para singa. Gitu ya. Tapi Stefanus mati dirajam. Tapi ending kisahnya tidak di situ. Orang suka baca di situ lalu tidak ada yang menarik dengan kisahnya Stefanus, seolah-olah tidak ada yang menarik. Padahal di teks selanjutnya itu kisah pasal 7, kisah pasal 8 awal-awal itu Stefanus menyetujui Saulus menyetujui bahwa Stefanus mati dirajam. Saulus ini nanti jadi siapa, teman-teman? Jadi Paulus yang pada akhirnya dia menggerakkan pekabaran Injil dan nama Kristus disebarluaskan. Cara kerjanya berbeda, tujuannya sama, bukan? Asik ya? Gitu. Tapi kita kalau baca Alkitab, sama, yang penting itu firman Tuhan. Saya bukan bilang PL itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama adalah firman Tuhan, perjanjian baru adalah firman Tuhan. Masuk sesi kedua ya. Saya ngomong terus nggak berhenti-berhenti nih. Ya, oke, saya akan lanjutkan ya. Kedua, baik PL, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Begitu ya. Oke. Tetapi Allah bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan Allahnya yang berbeda. Ingat ini. Begitu. Sehingga konsep berkatnya, saya mau menjawab ini, konsep berkatnya pun menjadi berbeda. Begitu.
Berkat di dalam perjanjian baru adalah aniaya. Begitu ya? Masuk sesi 2 yuk Kak. Oke, terima kasih Lisa. Lalu ini Obed apokrif, apokrifa atau deuterokanonika. Saya masuk ke ranah itu deh ya. Nanti dulu saya pilih sebentar ya. Oke, ini penting. Ini sesi kedua kita. Saya masuk ke sini nanti jawab pertanyaan Obed, ya Bet? Nah, ini dia kanonisasi Alkitab. Nah, kanon Alkitab, sorry ini sudah oke. Kanon Alkitab, apa itu kanon? Nanti sambil berjalan saya jelaskan. Tetapi yang harus dipahami, Alkitab itu, ini proses terbentuknya Alkitab. Yang pertama, itu diilhamkan. Oke, melalui inspirasi Allah. Memberikan ilham kepada para penulis Alkitab. Jadi di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, gitu ya. Theopneustos, dihembuskan, dinafasi, diberi hidup. Itu artinya, dinafasi. Nah, oke. Ini yang harus kita pahami, pengilhaman bukan berarti pendiktean secara mekanis atau penulisan otomatis. Jadi proses penulisan tidak menyingkirkan peranan daya pikir atau daya nalar si penulis. Ya, tetapi ada roh yang mengawal, pengawasan ilahi. Sehingga nih mudahnya begini teman-teman. Penulis kitab baik Musa, Yosua, lalu ada Samuel, lalu ada nabi-nabi begitu ya. Mereka menulis kitab atau juga nanti perjanjian lama, ini analogi yang harus teman-teman perhatikan. Mereka menulis kitab, menulis tulisannya itu melihat peristiwa. Ada peristiwa yang real. Sehingga Alkitab kita walaupun tulisan itu adalah huruf-huruf belaka yang sama seperti novel begitu, tetapi jangan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang mati atau statis gitu, tidak berdinamika. Harus dipahami bahwa di balik tulisan-tulisan Alkitab kita itu berdinamika. Ada kehidupan yang real pada zamannya. Begitu ya. Sehingga si penulis itu melihat situasi itu lalu menuliskannya di bawah pimpinan roh. Tapi tidak dipaksa seperti Mario tulis ini, tulis gitu, ya. Sekalipun di dalam Alkitab ada tulisan bahwa Allah memerintahkan aku menulisnya bukan berarti dipaksa gitu. Tetapi apa yang dilihat itu yang dibahasakan secara tulisan. Paham, teman-teman? Apa yang dilihat itu dibahasakan secara tulisan. Ngerti ya? Oke. Yang kedua, dalam pengilhaman Allah tidak melenyapkan kepribadian, gaya bahasa, pandangan, kondisi kultur sang penulis. Tetapi bukan berarti mereka dapat mengubah kebenaran yang mereka terima. Apa yang mereka lihat, Roh Kudus memberikan pencerahan sehingga mereka menuliskan berdasarkan kecerdasan dan gaya bahasa mereka pada saat itu. Begitu ya. Ada situasi, ada peristiwa yang mereka lihat. Oke, pengilhaman terjadi pada naskah asli seperti yang dihasilkan semula oleh para penulis kitab, tidak berlaku pada penyalinan kitab. Sebentar, saya mau jelaskan ini setelah ini ya. Lalu yang keempat, pengilhaman Alkitab tidak dapat disamakan dengan inspirasi sastra yang lain. Gagasan pengilhaman itu berkaitan dengan sifatnya sebagai wahyu ilahi yang tertulis dan bukan pada kualitas sastranya. Jadi kalau di dalam Alkitab ada bahasa-bahasa, ada kalimat yang strukturnya tidak teratur, lalu jangan pikir, wah berarti ini Alkitab nggak beres nih. Struktur tulisannya nggak benar. Sebab Alkitab tidak ditulis bukan untuk memenuhi keindahan kaidah penulisan. Tetapi bagaimana penerima pertama itu memahami bahwa Allah menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Ya,
Jadi Alkitab bukan hendak menjawab tantangan bagus atau tidak bagusnya sebuah tulisan. Bukan. Tapi si penerima pertama memahami bahwa Allah berfirman. Begitu ya. Oke. Lalu ada proses transmisi. Nah, ada namanya tradisi lisan. Ini yang di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 itu diceritakan turun-temurun. Ceritakanlah kepada anakmu kalau engkau berjalan, berbaring, tidur-tiduran gitu ya. Omongin. Ceritanya diceritain lagi. Begitu. Untuk memperkatakan firman kepada anak-anaknya dalam kondisi apapun. Gitu. Disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, tradisi lisan ini menurut saya sudah sesuatu yang lumrah atau menjadi kebiasaan pada zaman itu. Bukan hanya orang Israel, orang Mesir, dan orang-orang di sekitaran yang bangsa-bangsa kuno tadi juga sudah terbiasa dengan tradisi lisan. Gitu ya teman-teman. Lalu juga ada menggunakan holedot. Itu lempengan-lempengan tanah liat. Dibuat tanah liat gitu ya. Lalu nanti ditulis firman di tanah liat itu. Begitu. Lalu menggunakan papirus. Apa itu papirus? Alang-alang di Sungai Nil, begitu ya. Lalu ditulis di alang-alang, begitu. Lalu menggunakan perkamen, kulit binatang dihaluskan, dijadikan kertas, lalu menulis firman. Nah, itu digulung biasanya perkamen itu ya, kulit binatang. Lalu ada juga menggunakan kertas. Nah, itu dari China ya. Nah, kalau teman-teman punya Alkitab yang buku, Alkitab, itu kertas Alkitab kita itu tipis sekali ya, teman-teman ya. Itu kurang lebih hanya 60 sampai 70 gram, kurang lebih. Saya pernah ikut seminar di LAI, itu beratnya sekitar segitu. Nah, tapi kalau kertas itu buatan Indonesia, itu di print bolak-balik itu tembus. Tapi Alkitab kita tidak tembus ya. Nah, itu kertasnya dari Spanyol, diimpor khusus dari Spanyol. Jadi kalau teman-teman beli Alkitab harganya cuma 80.000, 120.000, itu murah. Sangat murah, firman Allah dibukukan hanya harga segitu. Tapi sayangnya sekarang mulai terganti dengan handphone, tablet yang digital begitu ya. Tapi teman-teman, pesan saya kalau teman-teman punya berkat, belilah Alkitab buku ya. Sebab Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan uang yang kalau teman-teman beli Alkitab itu untuk mencetak Alkitab lalu didistribusikan ke daerah-daerah secara gratis. Begitu. Ya. Jadi kalau bisa punya Alkitab yang buku, ya miliki dan baca gitu. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur nyaman dengan yang digital ya enggak salah juga sih. Yang penting teman-teman baca firman. Gitu ya. Oke, itu menggunakan kertas. Sebentar, ini ada yang bertanya tadi. Oke. Ada yang chat maksud saya. Lalu nah, ini proses kanon. Kanon berarti peraturan atau patokan. Paul Ernst itu disebut kaneh atau tongkat pengukur. Kitab-kitab mana saja yang layak masuk dalam Alkitab gitu. Jadi tulisan itu maaf ya pakai bahasa ini berhamburan banyak. Banyak kitab-kitab, gulungan-gulungan kitab itu banyak, tetapi tua-tua Yahudi, para ahli kitab itu pada akhirnya memilih kitab-kitab yang layak masuk menjadi Alkitab sehingga PL jumlahnya 39 dan PB jumlahnya 27 menjadi satu kitab. Begitu. Nanti dalam perjalanan saya jawab pertanyaan soal apokrifa ya. Nah, ini ahli sistematika R. Sudarmo mengatakan kanon berarti suatu daftar kitab-kitab yang dianggap mempunyai kewibawaan dan oleh karena itu yang diakui sebagai kaidah atau norma kehidupan. Nah, itu Alkitab kita sekarang. Menurut Bruce Milne, kanon dipakai secara umum tentang Alkitab dan membicarakan batas-batas sastranya serta hal-hal seperti mengapa hanya kitab-kitab tertentu yang dianggap diilhamkan dan mengapa kitab-kitab itu semua dimasukkan dalam kitab-kitab yang diilhamkan. Jadi ada standarnya teman-teman. Misalnya standar yang
Standar yang umum itu kitab itu ditulis oleh orang yang memiliki pengalaman langsung. Begitu. Misalnya Musa menulis kitab Keluaran, Kejadian juga Musa gitu ya. Itu ada pengalaman yang dekat. Lalu misalnya di dalam Perjanjian Baru itu ada Injil Matius, ada Injil Markus, gitu. Itu ada Markus itu adalah generasi kedua. Dia di bawah bimbingan Rasul Petrus. Tetapi itu masih boleh karena dia murid dari Rasul Petrus. Begitu teman-teman. Ya, jadi ada standar-standarnya. Kitab dianggap berwibawa itu, nggak sembarangan karena kitab-kitab itu banyak sekali. Oke. Nah, ini kanon Perjanjian Lama, nanti teman-teman baca saja. Nah, ini sekedar tahu kanon Alkitab dalam Perjanjian Lama, kanon Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ini urutannya. Yang pertama Torah itu sama seperti kita. Oke. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu ada kitab nabi-nabi. Yang pertama nabi-nabi terdahulu, itu Yosua, Hakim-hakim, Samuel, raja-raja, lalu nabi-nabi yang kemudian Yesaya, Yeremia, Yeskiel, 12 nabi dijadikan satu. Gitu ya. Termasuk di dalamnya tadi kita singgung ada siapa tadi itu Maleaki gitu ya. Ada Zefanya, nabi-nabi kecil biasanya gitu. Lalu ada yang namanya kitab-kitab, Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Ezra, Nehemia, dan ditutup dengan kitab Tawarik. Jadi Alkitab Perjanjian Lama orang Yahudi, kitab paling akhirnya itu bukan Maleaki, tetapi Tawarik, gitu ya. Oke, sedangkan ini Alkitab kita sekarang. Kanon Yunani atau Alkitab kita sekarang. Ini kitab nomor 39-nya salah, bukan Habakuk, tetapi si Maleaki ya, ini Habakuk di nomor 35. Sama teman-teman, kitab-kitab sejarah yang pertama itu Yosua, Hakim-hakim, tadi Taurat yang sama ya, lalu kitab sejarah. Nah, 1-2 Samuel, 1-2 raja-raja, begitu kan? Lalu ada sejarah berikutnya, itu Tawarik. Loh, orang Yahudi PL-nya Tawarik itu kitab terakhir, tapi bagi kita itu masih di tengah-tengah, gitu ya. Menarik ini. Lalu Ayub, ini kitab sastra atau kitab puisi, gitu. Kitab puisi ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Lalu ada kitab nabi-nabi besar, itu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Begitu ya. Lalu ada kitab nabi-nabi kecil. Ya, kenapa ada nabi besar, nabi kecil? Hanya dilihat dari jumlah pasal dalam kitabnya. Yang nabi kecil lebih sedikit saja, kurang lebih tidak lebih dari 12 pasal. Gitu teman-teman. Kecil, sedikit maksudnya. Itu ada Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Begitu. Ya, nah ini kitab Deuterokanonika. Bagi kalangan gereja Katolik Roma terdapat beberapa kitab lain yang diakui, diterima, dan dimuat dan disebut Deuterokanonika atau apokrifa, kitab-kitab yang tersembunyi. Itu riwayat Tobit, lalu ada riwayat Yudit, 1-2 Makabe, kebijaksanaan Salomo, hikmat Yesus bin Sirak, kitab Baruk, serta surat Yeremia, lalu tambahan-tambahan pada kitab Ester dan Daniel. Nah, terima kasih buat Obed yang bertanya. Nah, ini dia. Kitab Deuterokanonika ini dikarang setelah kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain dan sebagian dalam bahasa Yunani. Perhatikan kalimat ini. Sehingga tidak termuat dalam Alkitab bahasa Ibrani. Nggak ada di dalam Alkitab PL. Begitu teman-teman. Agama Yahudi dan gereja Protestan hanya menerima kitab-kitab PL Ibrani sebagai firman Allah. Akibatnya, kitab Deuterokanonika dianggap hanya sebagai buku bacaan saja oleh kalangan gereja Protestan. Tetapi bagi gereja Katolik Roma, dia merupakan bagian dari kitab suci. Dianggap setara. Begitu. Oke, ini untuk minggu depan. Tetapi satu kali saya ikut seminar di LAI dan ketua tim penerjemahan LAI itu Pendeta Anwar Chen namanya, dia jelaskan. Dulu pada mulanya gereja Protestan sebenarnya juga memuat di dalam Alkitabnya itu memuat kitab-kitab apokrifa tadi.
Tetapi dalam perjalanannya terjadi perpecahan gereja dan hubungan antara gereja Katolik dan Protestan itu tidak harmonis, gitu ya, terjadi perpecahan. Nah, untuk mengirit biaya percetakan, maka orang-orang dari gereja Protestan mengikuti kanon dari Perjanjian Lama bahwa orang-orang Ibrani tidak mengakui dari kitab-kitab apokrifa. Tapi tujuan utamanya adalah irit biaya percetakan. Alasannya alasan apa? Ekonomis. Bukan alasan rohani. Oh, itu sesat. Itu kitab-kitabnya isinya nggak jelas. Ya buat kita karena kita nggak ngerti. Tapi kalau teman-teman sebenarnya membaca kitab-kitab ini itu isinya begini, teman-teman. Itu kan ada di antara kalau Alkitab kita berarti ada di antara Maleakhi dan Matius. Nah, 400 tahun di zaman intertestamental namanya, zaman kegelapan, zaman intertestamental, itu Allah tidak lagi berbicara kepada orang Yahudi melalui nabi-nabi. Begitu ya, melalui nabi. Seperti yang ditutup oleh Maleakhi, itu nabi terakhir dalam perjanjian lama. Di zaman intertestamental, mereka dijajah oleh berbagai bangsa. Mereka itu tidak ada lagi yang menghibur, tidak ada lagi yang menyampaikan firman. Maka muncullah orang-orang berjiwa patriotik. Lalu apa isi kitab ini? Isi kitab ini itu seperti kita membaca sejarah. Sejarah dari masa-masa keberhasilan dan masa-masa keruntuhan. Jadi ada yang isinya seperti meratap, menangisi, menyesali. Lalu ada yang isinya euforia patriotik kemenangan dalam perang. Itu isinya. Begitu teman-teman. Oke, saya sampai di sini dulu. Silakan kalau teman-teman mau bertanya. Ya. Jadi apakah salah Pak kita tidak membaca kitab Deuterokanonika atau kitab apokrifa? Tidak salah. Apakah salah saya membacanya? Tidak salah juga. Begitu ya. Dan pengharapan Mesias tetap ada di dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Begitu. Begitu teman-teman. Silakan mau bertanya. Tidak berbahasa Aram tetapi berbahasa Yunani. Yang tadi itu, yang kitab-kitab apa? Kitab-kitab apokrifa, ya. Apakah firman Tuhan? Bagi tadi ya penjelasan saya, bagi orang Katolik itu firman Tuhan, bagi kita dia bukan firman Tuhan tetapi berisi tentang sejarah berkaitan dengan nostalgia masa lalu. Menang perang, pembuangan, menangis, penyesalan gitu ya. Lalu mereka bernostalgia 400 tahun masa kegelapan, tidak ada nabi, jadi mereka cari cara sendiri. Ada orang-orang yang berhikmat, lalu punya jiwa patriotik, membuat ingatan-ingatan itu. Sekarang kita pakai 73 kitab ya Pak, kebanyakan. 66 kitab, Obed. 66 kitab. Ya, jadi hanya Kejadian 39 dan Perjanjian Baru 27 itu cukup. Gitu ya. Tapi itu ditulis secara ilham juga ya Pak. Bukan ilham, tetapi begini, kan situasinya zaman kegelapan, artinya nabi Allah tidak berbicara melalui nabi lagi. Tapi muncul orang-orang berjiwa patriotik, mereka lihat situasi, lalu mereka menuliskannya. Begitu, untuk memberikan penghiburan, kekuatan, semangat bagi saudara-saudaranya. Begitu, ya. Kan nggak salah dibaca, ya baca saja sebagai apa ya, ya sebagai menambah pengetahuan saja Obed gitu ya. Tapi kitab kita yang diakui kanon itu 66 kitab. Gitu jawaban saya Obed, ya. Oke, tanyanya ngomong dong supaya ada kedekatan jiwa dan batin di antara kita gitu ya. Saya sedih gitu loh baca-bacain gitu ya. Ngomonglah biar seru kita nih teman-teman. Kak, mau nanya lagi. Bosan nggak kalau saya yang nanya, Kak? Enggak ada bosan-bosannya saya. Oke. Tapi bukan tentang kanonisasi sih, Pak. Mau nanya kenapa kok disebutnya perjanjian gitu, perjanjian lama, perjanjian baru. Bukankah isi Alkitab tuh nggak selalu tentang perjanjian?
Tapi diawali dengan perjanjian gitu. Dan perjanjian di sini itu berit begitu ya. Itu benar-benar berangkat dari sebuah perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan Abraham gitu ya. Lalu di dalam perjanjian baru perjanjian Allah kepada umat berkaitan penggenapan hadirnya Mesias. Jadi begini, Clara dan teman-teman yang lain. Perjanjian lama itu memuat janji akan hadirnya Mesias. Dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Gitu ya. Itu namanya Kejadian 3 ayat yang ke-15 itu namanya proto-evangelium. Itu Injil yang pertama kali. Keturunan perempuan akan menginjak kepalamu dengan tumitnya, kamu akan meremukan tumitnya, gitu kira-kira ya bunyinya. Tetapi penggenapan dari 3:15 itu muncul pertama kali itu dibuka dengan kitab Injil Matius dengan menunjukkan Yesus itu keturunan Yahudi begitu ya. Dan lain sebagainya, Yesus adalah raja orang Yahudi. Itu cerdas benar. Begitu. Jadi dua-duanya berkaitan perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian Allah dengan umat manusia. Begitu. Nah, kalau kita perjanjian itu kedua belah pihak, ini yang disebut kasih karunia. Kalau saya buat perjanjian jual beli dengan Clara, maka Clara disebut saya pihak pertama, Clara disebut pihak kedua. Begitu ya Clara ya? Tapi saya dan Clara kan sama-sama manusia, hanya kita beda jenis kelamin saja gitu ya, atau strata pendidikan dan lain sebagainya lah ya. Tapi kalau perjanjian di dalam Alkitab itu anugerah. Mengapa? Mau-maunya Allah Sang Pencipta mengikat perjanjian dengan ciptaannya. Pihak yang lebih rendah dari pribadi dia. Itulah letak anugerah. Jadi di dalam perjanjian Allah terdapat anugerah yang luar biasa. Begitu ya. Jadi beda memandang perjanjiannya berbeda. Begitu. Dan Allah yang menggagas perjanjian. Abraham kita hanya kalau mau ikut aja, kalau nggak mau ya udah nggak usah ikut, gitu kira-kira. Ya, oke. Ada lagi teman-teman, silakan. Shalom Pak, mau tanya, kalau tadi itu orang-orang yang berjiwa patriotik itu yang seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah Rensa ini singkatan nama? Ya, nama saya. Oh, Rensa, memang namanya Rensa ya? Randy Salomo. Randy Salomo, kan singkatan nama ya, Randy Salomo. Jadi disebut berjiwa patriotik begini. Mereka mengingat, mereka bisa saja menyimpan menyimpan hal-hal yang baik dari perjanjian lama. Dalam arti peristiwa-peristiwa yang nenek moyang mereka alami. Karena kegagalan mereka dibuang gitu ya, ketidaksetiaan kepada Allah mereka dibuang. Tapi mereka mengingat juga bahwa Allah itu menepati perjanjiannya. Begitu kan? Allah itu baik memulangkan mereka dari pembuangan, memelihara mereka, menghadirkan mereka kembali menjadi sebuah bangsa. Padahal di negeri pembuangan 300, 350 tahun, 400 tahun, tidak sebentar. Itu bisa di bumi hanguskan. Tapi toh kami masih tetap ada. Apa yang terpelihara? Janji akan lahirnya Mesias. Nah, penulis-penulis kitab tadi, riwayat Tobit, Yudit, itu tidak ada yang asli namanya. Jadi mereka menyamarkan nama mereka. Ada kitab namanya Kebijaksanaan Salomo, itu bukan ditulis oleh Salomo. Tapi mereka punya kebiasaan menggunakan nama orang besar, Salomo orang besar gitu ya, agar kitabnya itu diterima dan dibaca. Isi kitabnya apa? Mengingatkan peristiwa-peristiwa tadi. Allah baik, Allah menghukum karena umat tidak setia, tapi di tengah-tengah ketidaksetiaan umat, Allah tetap memelihara janjinya, Allah memulangkan mereka dari pembuangan, dan percayalah pada saatnya, sekalipun kita saat ini sedang menderita, dianiaya, dijajah begitu ya oleh Romawi, tetapi percayalah bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Akan lahirnya Mesias. Begitu kira-kira. Itu jiwa patriotik. Sedangkan yang lain, jadi kita harus memandang ketika kita membaca perjanjian baru,
sebenarnya ketika Yesus hadir di dalam perjanjian baru, itu dalam situasi yang sangat crowded. Carut marut. Itu imamnya bobrok, ahli Tauratnya jahat, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat sepak terjang Yesus di perjanjian baru, itu tanda petik ribut sama siapa? Justru sama orang-orang yang punya legalitas mengatur agama. Begitu ya? Karena udah bobrok. Nah, kita mundur ke belakang, ke zaman sebelum Yesus, ini nggak ada. Nggak ada situasi yang mengingatkan mereka, yaitu nabi-nabi. Tapi mazhab-mazhab agama seperti orang Farisi, orang Saduki, lalu ada kaum Zelotis, itu sudah muncul bro. Itu politik semua ini. Betapa crowdednya situasi ini, baru muncullah Mesias. Begitu ya. Jadi bukan tanpa alasan, kalau kita membaca perjanjian baru sekarang, isinya dimulai dari kitab Injil Matius. Itu bukan tanpa alasan. Padahal Injil Matius tidak ditulis sebagai kitab yang pertama. Sebagai Injil yang pertama. Injil yang pertama adalah Injil Markus, ditulis sekitar tahun 60-an. Sedangkan Injil Matius sekitar tahun 70-an. Tapi kenapa dia ditaruh yang pertama? Itu ada alasannya, teman-teman. Karena janji akan kelahiran Mesias, Mesias itu keturunan orang Yahudi. Mesias itu dari orang Yahudi. Maka Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Yesus yang adalah keturunan Yahudi. Begitu teman-teman. Ya, jadi itulah orang-orang yang berjiwa patriotik, artinya mereka masih memelihara, menantikan janji Allah dengan setia. Di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif. Begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, Leonard. Pak, tadi kan dijelasin Pak ada kalau di perjanjian lama sama perjanjian baru kan ada cara kerja Allah. Nah, Yes. apakah Allah itu masih gunain cara kerja di sistem perjanjian lamanya pada bangsa Yahudi Pak di masa perjanjian baru ini? Itu masih nggak Pak? Kayak misalnya yang di Bilangan 24 ayat 9 tuh. Yang apa diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kayak misalnya apakah masih Tuhan megang cara kerjanya gitu tuh gimana Pak? Boleh dijelasin Pak? Oke. Tentu kalau kepada gereja Allah menyikapinya lain. Nah, menyikapi Israel modern sekarang itu berbeda dengan Israel zaman perjanjian lama, bro. Berbeda sekali. Karena kalau dulu pada kita berangkat dari teokrasi, begitu ya, lalu menjadi sistem monarki, sekarang Israel sudah berbeda lagi sistemnya. Dan mereka pola peribadatannya sudah berbeda, walaupun mereka masih menjunjung tinggi Taurat, begitu. Jadi sudah berbeda bagi Israel modern saat ini, gitu ya. Apa yang kita bahas itu tentu Israel zaman perjanjian lama. Begitu, Bro Leonard, jawaban saya ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Waktu kita masih 15 menit, jadi saya harap bertanyalah sebelum waktu kita habis. Nanti minggu depan kita belajar kitab-kitab, kita akan masuk ke keistimewaan kitab-kitab. Pak, emang cara pemilihan imam bagaimana? Ada. Yang pertama dari keturunan Harun, ya. Keturunan Harun. Nanti ada pemilihan imam itu dari tingkat dari Tawarik. Di zaman Tawarik itu ada pemilihan imam. Dia tidak mesti keturunan Harun tapi punya syarat. Keturunan Harun tetapi juga ada syaratnya juga. Misalnya fisiknya harus baik, tidak boleh ada koreng, tidak boleh ada cacat gitu ya. Maaf karena dia laki-laki, maaf itu alat kelaminnya harus normal sepenuhnya begitu. Itu ada standarnya. Matanya nggak boleh cacat dan dia nggak boleh buat dosa dan lain sebagainya. Kenapa bisa bobrok? Namanya manusia. Begitu ngelihat duit, kenyamanan, goyang dia. Mau imam ya imam tetap. Gitu ya. Imam harus laki-laki ya Pak? Iya. Buat orang Israel itu laki-laki. Nah teman-teman tahu di Israel pada zaman perjanjian lama itu ada doa yang dinaikkan
laki-laki itu setiap pagi dia bangun tidur lalu dia buka jendela dan dia bersyukur kepada Allah Yahweh begitu ya, Allah mereka. Mereka laki-laki itu berdoa, terima kasih engkau telah menciptakan aku sebagai laki-laki. Karena apa? Karena perempuan itu dianggap manusia kelas 2. Ya. Dan betapa beruntungnya kita mengenal Kristus karena Kristus menghargai wanita. Ya. Dan lihat, maaf ya, ini saudara kita muslim juga begitu ya, wanita itu kelas 2 juga ya. Nggak sejajar. Begitu. Sampai sekarang ya sistem imamnya sudah tidak ada lagi. Sudah berubah gitu ya. Tapi orang Israel zaman sekarang masih melakukan Taurat. Khususnya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Mereka lakukan. Teman-teman, kalau teman-teman pernah membaca bahwa Mark Zuckerberg, pemilik Facebook itu mendonasikan uangnya, keuntungan Facebook itu 90%. Sebenarnya itu bentuk dari perpuluhan. Perpuluhan apa? Mereka pelihara perpuluhan karena itu hukum Taurat. Tetapi perpuluhan mereka tidak ke gereja. Kenapa sekarang orang suruh ke gereja? Lucu ya. Yang punya hukum saja, yang punya hukum itu tidak berikan ke gereja. Tapi mendonasikannya ke badan amal. Mengapa? Sebab dalam konsep orang Yahudi, apa yang kamu lakukan kepada sesamamu, sebenarnya kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Itu. Jadi Mark Zuckerberg itu menyumbangkan, mendonasikan uangnya, itu karena dia pelihara Taurat. Begitu hebat ya. Jadi mereka masih pelihara Taurat sampai sekarang. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Begitu. Ya. Oke, ada mau tanya lagi? Leonard, Raisen? Mau nanya lagi. Kalau untuk kayak kitab-kitab yang sering digembar-gemborin kayak kitab Henok itu bagaimana, Pak? Kitab Henok saya belum pernah baca. Kemarin saya lihat ada di Tokped, ada dijual kitab Henok begitu ya. Saya pengen beli tapi harganya mahal sekali. 4 buku 1 juta sekian gitu ya. Teman saya sempat upload gitu. Itu biasanya ada di Talmud teman-teman. Itu di Talmud itu seperti tambahan. Jadi di dalam Alkitab kita Henok itu hanya beberapa ayat begitu ya kisahnya. Tapi di Talmud itu dikisahkan kisah lengkapnya tentang Henok. Begitu. Ya enggak masalah kalau teman-teman punya dana yang cukup untuk membaca, menambah hasanah, berpikir, nambah pengetahuan, silakan membaca. Gitu ya. Tapi paling utama kita baca Alkitab yang ada pada kita. 66 kitab itu baik PL maupun PB. Baca itu baru teman-teman boleh beranjak untuk menambah pengetahuan, boleh baca kitab-kitab tertentu gitu ya. Silakan, nggak masalah. Baca apokrifa, baca saja sebagai menambah pengetahuan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Yang lain, silakan. Pak, mau nanya. Kalau kenapa nggak kitab-kitab itu tidak disusun berdasarkan urutan, misalnya dari sejarahnya? Kan tadi kayak misalnya Kejadian 3, itu kan penulisannya yang pertama kali harusnya. Tapi ternyata di kitab itu ditulis pasalnya itu pasal 1 yang tentang kisah penciptaan terlebih dahulu. Kenapa tidak disusun berdasarkan si waktu penulisan supaya memudahkan si pembaca dalam membacanya? Oke, minggu depan kita masuk ke kitab Kejadian karena kamu Melvin ya tadi. Melvin bertanya dari kitab Kejadian, saya jelaskan begini. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa pada tahun 1400 sebelum Masehi. 1440 sebelum Masehi untuk orang Israel yang baru keluar dari tanah perbudakan. Jadi kumpulan budak sekarang disuruh belajar kitab. Gitu ya. Maka Musa menulis hal-hal yang perlu untuk menjelaskan pertama dari mana mereka berasal dan siapa yang menghadirkan mereka di dunia. Maka berangkat dari kisah penciptaan. Gitu ya. Kisah penciptaan. Jadi si pembaca pertama dia baca, oh ternyata aku ini lahir dari Allah. Gitu. Makanya ada kisah penciptaan.
Gitu ya. Lalu kenapa saya menjadi seperti ini? Oh, karena ada dosa yang terjadi. Karena ada pernah pelanggaran. Begitu. Jadi untuk menunjuk bahwa pelanggaran pernah terjadi, ya dibuat sebuah kisah. Begitu. Gitu Melvin. Jadi mengapa tidak berurutan? Ya buat si penulis, estetika urutan-urutan tidak terlalu perlu. Begitu. Yang penting dia mampu menyampaikan gagasannya berkaitan dengan keberadaan Allah dan keberadaan umat, siapa umat di mata Allah dan bagaimana umat harus menyikapi Allah. Begitu kira-kira. Ya. Jadi penulis kitab itu, nah ini yang perlu teman-teman camkan lagi. Wah, bahasanya ngeri kali, dicamkan gitu ya. Yang teman-teman harus pahami bahwa semua penulis kitab di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak pernah menduga atau tidak pernah merancang bahwa kitabnya menjadi abadi sampai sekarang. Gak pernah Musa menulis itu, oh nanti ada Y80 movement yang akan belajar kitab saya. Gak pernah merancang, dia gak pernah tahu. Gitu ya. Wah nanti ada gereja, ada di Indonesia ada beragam-ragam sinode gereja, ada GSKI, GBI, ada GPDI. Oh nanti mereka itu pakai kitab saya. Nggak pernah gitu. Jadi yang mereka tulis hanyalah apa yang mereka lihat pada saat itu. Gitu ya. Paham ya Melvin ya? Jadi dia hanya ingin memperkenalkan Allah pada penerima pertamanya sebenarnya. Nah yang menarik ternyata tulisan mereka abadi. Ada prinsip-prinsip yang berlaku sepanjang abad sampai kekal. Untuk kita manusia di dunia ini bisa menggapai Allah. Wah itu yang membuat saya bergetar sih mempelajari Alkitab sebenarnya. Dia nggak pernah rancang, dia nggak pernah tahu bahwa kitabnya akan dipakai sampai sekarang, tapi ternyata faktanya kita pakai. Ada prinsip-prinsip yang berlaku sepanjang abad. Hebat sekali. Gitu ya. Dan teman-teman, Alkitab itu ditulis oleh 40 orang penulis yang 40-40-nya nggak pernah nongkrong bareng, janjian seperti kita, Zoom begini lalu lu mau tulis apa, Bro? Leonard, kau tulis ini ya. Vanessa, kau tulis ini ya. Nggak pernah janjian. Tapi beritanya bisa sama, benang merahnya bisa sama dan menunjuk pada Mesias, Yesus Kristus. Hebat ya? Ini yang harus kita pahami. Dan 40 orang itu latar belakangnya beda-beda. Ada yang petani, ada yang strata pendidikannya tinggi, ada yang rendah. Tapi kok bisa ya? Wah ini kalau bukan Roh Kudus, bukan Roh Allah yang menaungi mereka, nggak tahu. Teman-teman, maaf saya menyinggung bagaimana saudara kita memiliki kitabnya, itu kan ajaib ya. Sang Nabi katanya menuliskannya sendiri gitu ya semua kitabnya. Ya nggak otentik lah. Satu orang menulis gitu kan. Atau dikatakan, oh sang Nabi nggak mungkin. Ya turun dari langit begitu ya. Tiba-tiba dia lagi tidur siang, gedebuk gitu ya. Sang Nabi buta huruf, yes. Tapi apakah mungkin saudagar yang ahli perang, saudagar yang ahli dagang dan ahli perang adalah seorang yang buta huruf? Meragukan. Gitu ya. Ini Obed kayaknya pahit sekali sama Nabi ini. Jangan pahit lah ya. Kita harus mengasihi mereka ya. Jangan begitulah ya. Ahli ngarang. Jangan begitu. Mereka adalah objek yang harus kita kasihi. Sesama manusia ya. Harus kita kasihi. Dan kita harus hargai keberadaan mereka gitu ya. Mereka punya kitab, yes. Nggak apa-apa walaupun mereka membenci kita. Memang dari sononya diajarin supaya membenci kita. Tapi kan Tuhan kita mengajari kita untuk mengasihi musuh kita ya. Gitu. Asik ya belajar begini ya. Jadi miliki hati yang seperti itu teman-teman. Kita buka cakrawala berpikir kita luas bahwa kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang punya agama yang berbeda dengan kita. Makanya tadi teman-teman bertanya yang agak belok-belok, saya nggak mau jawab karena ya kita concern aja sama kitab kita ya. Nanti teman-teman ketemu Tuhan, nanti teman-teman bisa mengasihi sesamanya manusia. Waduh, dahsyat. Iya, orang yang ketemu Tuhan pasti mengasihi sesama manusia deh.
Makanya kalau ada ajaran yang melukai sesama manusia itu ajaib, gitu ya. Ya itu. Justru dengan begini kita menunjukkan bahwa kita di posisi yang benar. Gitu ya. Oke, lanjut lagi, tanya lagi. Kecuali satu, Pak, tidak mengasihi iblis. Ya jangan, nggak ada hukumnya itu ya. Jangan. Oke, lanjut. Ayo bertanyalah. 3 menit lagi, Pak. 1 menit terakhir untuk doa tutup. Oh, waduh, 3 menit lagi, teman-teman. Saya disuruh ngomong sejam lagi juga kuat ya. Jualan obat saya nih. Oke. Minggu depan, sebentar saya lihat jadwalnya. Bro Grand ada kirim. Ntar saya cek minggu depan kita belajar Pentateuch kalau nggak salah. Mana dia, Grand. Minggu depan kita belajar Pentateuch tadi ya, 5 kitab Musa, nanti kita lihat keistimewaannya setiap kitab. Ya, saya berharap di 100 menit ya, saya 50 menit di sesi 1, 150 menit di sesi 2, saya bisa mengakomodir, yang penting teman-teman dapat benang merahnya. Sehingga teman-teman tertarik dan semakin mencintai Alkitabnya. Sepakat ya? Dan saran saya kalau boleh, 1 minggu ini bacalah Kejadian, Keluaran, kalau imamat ya nanti aja, nggak usah. Baca juga di bilangan ya. Banyak banget Pak. Ya semampunya lah, tapi baca. Yang penting begitu duduk kita berhadapan di Zoom ini jangan ngeblank banget gitu. Sehingga kita bisa punya nyambung ya. Oke, sepakat? Baca ya. Karena saya tahu juga gerakan saudara ini, movement saudara ini isinya orang-orang yang hebat sih ya, bikin kegerakan-kegerakan. Sayang kalau nggak baca Alkitab. Gitu ya. Harus baca Alkitab. Isi itu 1 kitab sih Pak, fix. Enggak 1 kitab, itu 5 kitab isinya. Kejadian, Keluaran. Tapi paling enggak bacalah boleh, enggak usah diresapi kali. Yang penting ketika duduk kita sama-sama enggak ngeblank. Oke. Tinggal 1 menit kita berdoa. Siapa yang pimpin doa? Lisa? Saya yang pimpin doa. Waduh, internet saya unstabil. Saya tutup kamera sebentar, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur